Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bincang Talk Show. Nah, di Bincang Talk Show kita akan membahas tentang seputaran akuntansi. Sebelumnya, kita sapa dulu para narasumber kita. Yang pertama ada Bu Vanessa Patikasari. Halo Ibu. Halo juga Ibu Ilmi. Yang kedua ada Bu Aziza. Halo Ibu Aziza. Halo juga Ibu Ilmi. Baik, yang ketiga ada Bu Nadilia Dwi Lestari. Halo Bu Nadilia. Halo Bu Ilmi. Baik, yang terakhir ada Pak Febi Ajiriansyah. Halo Pak. Halo semuanya. Ya, halo Pak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas chapter 8, yaitu tentang Accounting for Receivable. Nah, yang pertama tentang pengertian piutang. Pengertian piutang sendiri akan dijelaskan oleh Bu Nadilia. Kepada Bu Nadilia, saya persilakan Bu. Terima kasih kepada Bu Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang. Jadi piutang itu adalah hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah uang, barang, ataupun jasa di masa yang akan datang. Mungkin itu saja penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Jadi piutang itu adalah hak kita untuk menagih kepada pelanggan kita ya Bu ya. Jadi ada jenis-jenis piutang Bu. Jadi untuk piutang, jenis-jenis piutang ini sendiri akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Bu Aziza, kami silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Di sini ada 3 jenis piutang. Yang pertama itu piutang usaha atau piutang dagang, yang juga biasa disebut account receivable. Piutang usaha adalah hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas normal atau utama perusahaan. Piutang usaha ini berasal dari perusahaan jasa. Yang kedua, ada piutang wesel atau wesel tagih, yang juga sering disebut notes receivable. Piutang wesel adalah janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang, biasanya jumlah itu ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Pihak yang membuat janji adalah perusahaan yang berhutang. Dan yang terakhir, ada piutang lain-lain atau others receivable. Piutang lain-lain adalah hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama atau normal perusahaan. Contohnya, pinjaman kepada karyawan, piutang dividen, dan piutang bunga. Mungkin hanya itu untuk jenis-jenis piutang, Ibu Ilmi. Baik, terima kasih Bu Aziza. Jadi jenis-jenis piutang itu ada 3 ya. Jadi yang pertama piutang usaha atau account receivable. Yang kedua ada piutang wesel atau notes receivable. Dan yang ketiga ada piutang lain-lain atau others receivable. Nah, kemudian ada 5 kegiatan dari yang kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang ini sendiri. Untuk kegiatan ini akan dijelaskan oleh Bu Vanessa dan Pak Febi. Mungkin Bu Vanessa bisa menjelaskan terlebih dahulu. Silakan Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang. Yang pertama itu ada pengakuan. Jadi, piutang itu diakui apabila jasa telah diberikan namun belum memperoleh manfaat dari si pihak penerima. Pada perusahaan jasa, piutang itu diakui setelah memberikan layanan, sedangkan pada perusahaan dagang, piutang itu diakui setelah menjual barang secara kredit. Yang kedua yaitu pengukuran terhadap piutang. Pengukuran berarti menentukan nilai dari piutang yang akan dicatat. Pada perusahaan jasa, piutang diukur berdasarkan nilai jasa yang diberikan.
Sedangkan pada perusahaan dagang, piutang diukur berdasarkan harga jual barang. Namun, pada beberapa kondisi, piutang dagang diukur juga dari jumlah harga barang terjual ditambah dengan pajak penjualan. Yang ketiga itu ada pencatatan piutang. Piutang itu akan dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan jenis perusahaannya. Pada perusahaan jasa, piutang akan dicatat dalam jurnal yaitu account receivable di debit dan revenue di kredit. Sedangkan pada perusahaan dagang akan dicatat dalam jurnal account receivable di debit dan sales di kredit. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Teddy. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Vanessa. Yang selanjutnya itu ada penilaian. Menentukan nilai dari piutang atau suatu aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang biasanya disebut NRV atau Net Receivable Value. Nah, yang akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih. Untuk menghitung NRV itu sendiri, yaitu dengan cara mengurangkan total account receivable dikurangkan dengan estimasi piutang tak tertagih. Dan yang terakhir itu penyajian dan pengungkapan. Posisi keuangan disajikan dalam neraca saldo. Hasil usaha dalam laporan keuangan laba atau rugi dan arus kas dalam laporan arus kas. Dalam melakukan penyajian laporan keuangan, harus dapat menyajikan informasi yang secara penuh atau full disclosure. Mungkin itulah kegiatan yang berhubungan dengan piutang. Dikembalikan lagi kepada Ibu Ilmi. Baik, terima kasih kepada Bu Vanessa dan Pak Feby. Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan dalam akuntansi berkaitan dengan piutang itu ada pengakuan terhadap piutang itu sendiri, barulah kita ukur berapa piutangnya dan kita catat, lalu kita nilai berapa nilai bersih dari piutang tersebut dan kita sajikan dalam neraca saldo. Begitu ya Pak ya? Untuk selanjutnya ada penilaian piutang atau menghitung jumlah piutang. Akan dijelaskan oleh Bu Aziza. Kepada Bu Aziza, kami silakan. Baik, untuk penilaian piutang itu menggunakan dua metode. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Pada metode ini, perusahaan tidak mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Tidak dibuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Akibatnya, piutang disajikan tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini tidak menerapkan prinsip matching principle dan tidak diperkenankan oleh IFRS. Mungkin hanya itu untuk metode penghapusan langsung, Ibu Ilmi. Baiklah, tadi telah dijelaskan tentang metode penghapusan langsung oleh Bu Aziza. Nah, saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara pencatatannya untuk metode penghapusan langsung ini, Bu? Baik, untuk metode penghapusan langsung atau direct write-off method itu untuk menghapus piutang tak tertagih dengan jurnalnya yaitu bad debt expense atau beban piutang tak tertagih pada account receivable. Dan untuk mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan, jurnalnya yaitu account receivable pada bad debt expense dan cash pada account receivable. Mungkin hanya itu, Ibu Ilmi. Baik, terima kasih Bu Aziza. Tadi Bu Aziza telah menjelaskan tentang metode penghapusan langsung. Nah, untuk metode cadangan, kepada Bu Vanessa, silakan dijelaskan, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ilmi. Saya akan menjelaskan metode cadangan atau lebih dikenal dengan allowance method.
Pada metode cadangan ini, perusahaan mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periodenya. Kemudian juga membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Pada metode cadangan ini, piutang dapat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini lebih baik dalam menerapkan prinsip penandingan atau matching principle, serta metode cadangan juga diperbolehkan oleh IFRS. Adapun pencatatan pada metode ini, yaitu untuk mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih, maka pencatatannya yaitu bad debt expense pada always for the full account. Untuk mencatat atau menghapus piutang tak tertagih, maka akun yang dipakai adalah always for the full account pada akun receivable. Dan yang terakhir yaitu untuk mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan, maka akun yang dipakai adalah akun receivable, always portable akun, cash, serta akun receivable. Mungkin itu saja penjelasan untuk metode cadangan. Saya kembalikan kepada Ibu Ilmi. Baik, terima kasih Bu Vanessa. Jadi ada dua cara untuk menentukan jumlah dari piutang. Yang pertama ada metode penghapusan langsung dan yang kedua ada metode cadangan. Nah, kita masuk estimasi piutang tak tertagih itu ada dua metode. Ada persentase penjualan kredit bersih dan metode persentase piutang. Nah, akan dijelaskan oleh Pak Febi. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Estimasi piutang tak tertagih. Metode cadangan atau allowance method sangat baik untuk penerapan konsep matching principle. Nah, konsep matching ini menjelaskan bahwa pendapatan dan penjualan serta beban penjualan dilaporkan pada periode yang sama, yaitu pada akhir periode akuntansi. Nah, dasar perusahaan melakukan estimasi ialah pengalaman pada periode sebelumnya dari akuntansi perubahan kebijakan kredit, tapi masih harus dibuat penyesuaiannya. Nah, metode untuk menentukan estimasi cadangan piutang tak tertagih dibagi menjadi dua. Yang pertama itu metode persentase penjualan kredit bersih atau percentage of sales. Nah, cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi persentase piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah penjualan kredit bersih atau mereka pada matching antara pendapatan dan beban piutang tak tertagih. Saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih atau allowance for the full account tidak mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Mungkin metode yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Pak Febi. Untuk metode yang kedua, metode presentasi piutang, itu akan dijelaskan oleh Ibu Nadilia. Kepada Bu Nadilia, silakan Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode presentasi piutang. Jadi, cadangan piutang tak tertagih itu dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Nah, biasanya jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelompokkan dalam daftar umur piutang. Nah, saldo awal dari cadangan piutang tak tertagih mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang dicatat dalam jurnal penyesuaian. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, Bu Ilmi. Baik, terima kasih Bu Nadilia. Mengenai piutang, apakah piutang itu bisa dihapuskan? Dapat dijelaskan oleh Pak Febi. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya.
penghapusan piutang atau disposing of account receivable. Nah, kapan sih piutang itu dihapuskan? Piutang akan dihapuskan ketika pelanggan telah melunasi piutang tersebut. Yang kedua, ketika penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir ketika terjadinya anjak piutang. Nah, anjak piutang terjadi ketika perusahaan membeli piutang ke perusahaan lain. Dapat juga terjadi ketika perusahaan menjual piutang ke perusahaan lain dengan harga yang lebih murah dari jumlah piutang yang seharusnya. Perusahaan yang membeli piutang kepada perusahaan yang lain mendapatkan perusahaan yang membeli piutang kepada perusahaan lain mendapatkan 3%. Baiklah, kita masuk yang keenam, yaitu piutang wesel. Nah, untuk piutang wesel, kepada Bu Vanessa, silakan dijelaskan, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai piutang wesel atau dikenal juga dengan notes receivable. Jadi yang dimaksud dengan piutang wesel ini adalah janji tertulis yang diterima perusahaan lain, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang yang biasanya jumlahnya telah ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Notes receivable ini dibuat oleh pihak yang memiliki utang. Perlu diketahui, waktu wesel itu dibuat yaitu ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain. Yang kedua yaitu wesel dibuat ketika pada saat melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan yang limit kreditnya sudah melampaui batas atau over limit. Dan yang terakhir yaitu pada saat penyelesaian akun receivable atau statement of account receivable. Dan perlu diketahui juga yaitu kapan piutang wesel menjadi terhapus. Jadi piutang akan dihapuskan ketika si pembuat wesel melunasi sampai tanggal jatuh tempo. Namun dalam pelunasan ini akan ada dua hal yang dapat terjadi, yaitu honor janji ataupun dishonor janji. Yang dimaksud dengan honor janji yaitu berarti si pembuat janji ini akan membayar penuh sejumlah piutangnya. Sedangkan dishonor janji yaitu keadaan di mana si pembuat janji tidak penuh dalam membayar utang atau melakukan negosiasi kembali penundaan utang tersebut. Mungkin itu saja mengenai utang wesel. Saya kembalikan kepada Ibu Ilmi. Terima kasih kepada Bu Vanessa. Jadi dapat disimpulkan bahwa piutang wesel itu bisa dihapuskan ketika dibayar oleh pihak yang berhutang sebelum jatuh tempo. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa piutang tersebut dapat dibayar atau tidak? Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Bu Nadilia. Kepada Bu Nadilia, silakan Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ilmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio piutang. Jadi rasio piutang itu ada dua cara. Yang pertama, rasio per putaran piutang. Nah, rasio ini yang menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam satu periode piutang yang dimiliki perusahaan dapat tertagih. Rumusnya yaitu account receivable sama dengan net credit sales dibagi average account receivable. Setelah itu, average account receivable itu rumusnya sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Yang kedua, yaitu rata-rata umur piutang. Jadi rata-rata umur piutang itu beberapa kali secara rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih suatu piutang. Yang kedua, lebih bagus yang rendah atau singkat. Jadi rumus rata-rata umur piutang yaitu day in the years dibagi account receivable term. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ilmi.
Baik, terima kasih Bu Nadilia. Jadi Bu Nadilia menjelaskan tentang rasio piutang dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, rasio berputaran piutang. Yang kedua, rata-rata umur piutang. Nah, setelah berakhirnya penjelasan dari Bu Nadilia, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.